Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan saya Emri Valdial Septian, NPM G1D 018 Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai modul 4 elektronika, yaitu filter aktif dan pasif. Itu kita langsung aja masuk ke percobaan baik 1, 2, dan 3. Percobaan pertama itu filter low pass filter. Jadi kita disuruh merangkai suatu rangkaian sesuai dengan gambar 4.1, yaitu low pass filter RC untuk yang low pass filter yang pertama. Jadi kita rangkai, R masuk positif, kemudian C nya kita cabangkan atau paralelkan. Untuk mencari komponen-komponen ini bisa dicari di komponen mode, klik V, kemudian cari komponen yang kita butuhkan. Setelah komponen yang kita butuhkan tersebut kita masukkan, kita lakukan penghubungan rangkaian atau wiring dan juga beserta sumber-sumbernya, sumber dan juga ground. Kemudian untuk penampilan grafiknya kita cari di grafik mode, klik frekuensi, kemudian kita klik dan kita klik lagi untuk mendapatkan grafik yang masih kosong, blank grafik. Kemudian kita add trace untuk menamakan grafiknya. Kita buat di sini namanya frekuensi respon. Kemudian P1 nya input, P2 adalah output. Ekspresinya kita buat P2 dibagi P1 atau keluaran dibagi masukan. Kemudian double klik untuk mengedit frekuensi grafik, baik start maupun stop frekuensi. Jadi kita buat di sini stop frekuensinya itu 100 Hz misalnya, atau set pointnya itu di 100 Hz. Jadi dia akan berhenti di 100 Hz. Untuk referensinya kita buat input. Nah, kemudian tampil grafik seperti yang dapat kita lihat. Kemudian kita perbesar, dapat dilihat bahwa pada low pass filter yang pertama RC itu kita dapat melihat bahwa frekuensi yang lolos itu adalah frekuensi yang berada di bawah set point yang sudah kita letakkan, yaitu 100 Hz. Artinya frekuensi dari 100 Hz itu tidak masuk atau dilakukan peredaman pada rangkaian, sehingga yang masuk itu atau yang diterima hanyalah frekuensi di bawah 100 Hz. Itu percobaan yang pertama RC. Kemudian untuk yang low pass filter kedua yang mengenai RL itu dapat lihat pada gambar. Jadi L terlebih dahulu, L masuk ke positif, kemudian dicabangkan dengan R. Jadi di sini adalah L, kita hapus terlebih dahulu. Kita hapus. Sini adalah L. L nya sudah saya masukkan induktor. Hubungkan, kemudian di sini adalah R. Rotate clockwise untuk mengubah dia searah dengan searah jarum jam atau 90 derajat searah jarum jam. Kemudian kita hubungkan. Nah, setelah kita hubungkan, kita ubah nilainya sesuai dengan NPM 20 mH 20K. Kemudian setelah kita rubah, baiklah, kita edit grafiknya, kemudian kita letakkan untuk low pass filter LR ini kita letakkan stop frekuensinya 1K atau 1000 Hz. Kita simulate, kemudian simulate grafik untuk menampilkan simulasi grafik yang terbaru. Untuk menampilkannya secara dengan jendela yang besar, kita maximize dan kita lihat untuk yang dengan menggunakan komponen LR ini tidak jauh beda dengan yang RC tadi. Jadi
dia tuh meloloskan frekuensi yang berada di bawah 1000 Hz atau 1K Hz, kemudian meredam frekuensi di atas 1K Hz. Itu yang untuk yang low pass filter. Kemudian kita masuk ke percobaan yang kedua, yaitu high pass filter. High pass filter itu sendiri satu rangkaian yang meloloskan frekuensi yang berada di atas set point dan meredam frekuensi yang di bawah set point. Untuk gambar rangkaian dapat dilihat pada gambar 43. Untuk yang pertama tuh high pass filter RC. Jadi C masuk ke positif, kemudian dicabangkan dengan R. Jadi ini adalah C, kita hapus C. C dengan R. Nah, pas. Nilainya kita sesuaikan dengan NPM 10. Kemudian untuk menampilkan grafik, kita tidak perlu lagi address karena sudah kita setting tadi di address keluaran permasukan, jadi kita langsung ke edit grafik. Jadi di stop frekuensinya saya letak di sini tab 1000. Kemudian untuk simulate, jadi simulate graph untuk menampilkannya secara besar atau maximize, kita klik maximize. Nah, jadi dapat dilihat bahwa pada percobaan yang ketiga ini atau yang mengenai high pass filter, jadi frekuensi yang diloloskan itu adalah frekuensi yang berada di atas 1K Hz, sedangkan frekuensi di bawah 1K Hz itu diredam. Untuk ininya untuk yang CR. Kemudian untuk yang selanjutnya itu percobaan high pass filter RL. Jadi di sini ada R kemudian L. R masuk positif, kemudian cabangkan dengan L. R kita hapus. Restore masuk ke positif. Kita rotate clockwise, hubungkan. Ganti nilainya sesuai dengan NPM 20. Setelah kita ganti, baiklah kita lakukan edit graph. Kita buat frekuensinya misalnya di sini 1000 Hz. Dan resimulate atau mensimulasikannya kembali. Kita klik. Nah, dapat lihat bahwa grafiknya kita maksimalkan terlebih dahulu untuk lihat. Nah, ini dia ada grafiknya. Jadi untuk yang grafik high pass filter yang menggunakan RL ini, jadi dia itu meloloskan frekuensi di atas 1000 Hz atau 1 kHz, kemudian dan meredam frekuensi di bawah 1 kHz. Jadi grafiknya tuh naik secara eksponensial. Kemudian untuk yang percobaan ketiga itu mengenai band pass filter. Kita closekan. Untuk yang band pass filter ini kita lihat terlebih dahulu bagaimana rangkaiannya. Pertama itu ada band pass filter RC. Jadi di sini R dan L itu masuk ke positif. R dan L masuk positif. R dan L masuk ke positif. Jadi kita tarik R dan L masuk ke positif. R dan L
masuk ke positif, kita hubungkan dengan sumber, kemudian diparalelkan dengan L dan juga R juga. Ini kita paralelkan dengan R dan L, clockwise. Begitu juga dengan yang satunya lagi, yang induktor kita paralelkan dengan R. Hubungkan dengan ground, membuat dia menjadi rangkaian tertutup. Kemudian kita ganti nilainya sesuai dengan NPM 20K. Ini 20 mH, ini 20 mH, 20K. Setelah itu kita edit grafik. Misalnya kita letak di 10K atau 10.000 Hz setpointnya. Nah, ini dia grafiknya, dapat dilihat. Kita maximize untuk melihat. Jadi di grafik ini nampaknya terlalu besar nilai, jadi kita terlalu kecil nilai stop frekuensinya atau setpointnya, jadi kita buat di sini 1000K misalnya. Kemudian kita maximize. Nah, dapat dilihat kurang panjang nampaknya, jadi kita panjangkan lagi range dari grafik bandpass filternya. Jadi kita ganti lagi nilainya menjadi misalnya ini 10 MHz. Nah, ini dia. Jadi pada bandpass filter ini adalah suatu sistem di mana frekuensi yang kita set point kan itu menjadi frekuensi yang ditangkap oleh sistem, sedangkan frekuensi yang berada di luar range frekuensi itu akan diredam. Nah, jadi untuk grafiknya dapat dilihat. Jadi pertama itu kita buat range-nya dari 10 sampai 10 MHz. Jadi yang ditangkap itu atau yang kita atau frekuensi yang kita terima itu hanya berada di range 10 sampai 10 MHz. Sedangkan di luar itu tidak kita tangkap atau kita lakukan peredaman, sehingga sistem ini dinamakan bandpass filter atau suatu filter yang melakukan menerima frekuensi di range tertentu kemudian meredamnya di atas frekuensi range yang setelah kita set point kan. Nah, itu yang untuk yang percobaan pertama dari bandpass filter RL. Kemudian untuk yang percobaan kedua bandpass filter RC. Tadi itu yang ke satu, sedangkan yang keduanya yang tadi itu kedua, yang satu itu adalah bandpass filter RC. Jadi untuk yang bandpass filter RC itu R dengan C, R1 dengan C2 masuk positif, kemudian C1 dan R2 itu dihubungkan secara paralel atau dicabangkan. Jadi R dengan C masuk positif, ini kita ganti dengan C. Hubungkan. Yang ini kita ganti dengan C juga. Ubah menjadi searah jarum jam, ubah 90 derajat. Kemudian kita hubungkan ke ground untuk membuat dia menjadi rangkaian tertutup. Nilainya sesuaikan dengan NPM, jadi ini 1 menjadi 20 karena NPM saya 20. R nya sudah, kapasitornya aja yang kita ubah berarti 20
setelah kita rubah nilai dari C nya sesuai dengan NPM itu 20 nanofarad dan 20 nanofarad, kemudian kita ganti nilai ini yang kita sesuaikan. Misalnya di sini saya buat stop frekuensinya itu adalah 10 MHz, start frekuensinya 10. Oke. Kemudian kita simulate graph. Nah, ini dia grafiknya, kita maximize. Jadi dapat dilihat bahwa untuk yang grafik bandpass filter ini, jadi satu filter yang menangkap atau menerima suatu frekuensi yang berada di range yang sudah ditetapkan. Misalnya sini dari range 10 sampai 10 MHz. Jadi frekuensi yang tertangkap itu hanya dari frekuensi 10 sampai 10 MHz. Di luar dari rentang itu, baik itu di bawah 10 Hz atau di atas 10 MHz, itu tidak ditangkap oleh frekuensi bandpass filter ini. Jadi itu dia tiga percobaan yang sudah saya jelaskan, baik itu percobaan low pass filter, high pass filter, dan bandpass filter. Apabila saya ada salah kata, saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.